Kecelik. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Kecelik adalah sebuah kata dalam bahasa Jawa. Jika kita yakin sesuatu hal akan terjadi dan sudah memberitahu semua orang bahwa sesuatu hal itu pasti akan terjadi, lalu hal yang kita yakini itu ternyata tidak terjadi, hal ini disebut kecelik. Ternyata kata kecelik sudah terserap dalam bahasa Indonesia dan sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kecelik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Ada sebuah keadaan yang menggambarkan keadaan kecelik yang terdapat di dalam Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Adalah ironi seperti yang digambarkan ayat ini, bila kita yang melayani Tuhan, mengajak orang lain percaya kepada Tuhan, mengkhotbahkan firman Tuhan, mengusir setan dalam nama Tuhan dan mendoakan orang sakit di dalam nama Tuhan, bahkan orang sakit tersebut sembuh, lalu pada akhirnya Tuhan berterus terang tidak mengenal kita dan mengusir kita. Ayat tersebut adalah peringatan keras. Maka sudah seharusnya kita mencari penyebabnya. Mengapa Tuhan bisa tidak mengenal kita? Jangan menganggap remeh keterus-terangan Tuhan. Melalui peringatan di ayat ini, kita diingatkan bahwa bernubuat demi nama Tuhan dan melakukan mujizat demi nama Tuhan bukan jaminan kita dikenal Tuhan. Lalu apakah melakukan mujizat demi namanya adalah kejahatan sehingga kita tidak dikenalnya? Bagaimana kalau seandainya kita memanfaatkan karunia berkhotbah atau bernubuat, karunia melakukan mujizat untuk mencari keuntungan secara material? Atau mengekspos sedemikian rupa supaya kita jadi terkenal? Bukankah ini yang sering terjadi baik sengaja atau tidak? Kita tidak lagi rendah hati seperti semula? Bukankah walaupun itu bukan Anda dan Anda menjumpai banyak hamba Tuhan terkenal mulai pasang tarif? Harus terbang dengan pesawat kelas bisnis? Harus tidur hotel bintang 5? Waspadalah, karena kesamaan karakter kita dengan dunia berakibat Tuhan tidak mengenal kita. Bagaimana menurut Anda? Amin.